Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang semifinal Piala Dunia yang barusan berjalan kemarin. Jadi ini latarnya beda karena di kamarku ada saudara saya, jadi saya sekarang di tempat lain. Jadi kali ini saya akan membahas tentang Argentina lawan Kroasia dulu ya. Jadi sebelum pertandingan ini katanya duel yang cukup seimbang. Argentina dari tren yang cukup bagus, dan apalagi Kroasia barusan mengalahkan Brasil. Jadi ini mungkin aja kejutan terjadi. Dan ini juga mengingatkan pada tahun 2018 lalu di mana Kroasia ngalahin Argentina 3-0. Jadi gue pikir nih bakal jadi seimbang. Karena kan Argentina pasti ingin balas dendam atas kejadian tahun 2018 lalu, dan ternyata misi balas dendam Argentina itu berhasil. Jadi dimulai dari gol penalti Messi di menit 33, itu sebenarnya soft touch sih, tapi wasitnya kelihatannya tetap memberikan penalti bagi Argentina, dan Argentina posisi tak gol lewat penalti Messi. Kemudian di babak tidak lama berselang, Argentina dapat counter terjadi dari terutama Kroasia dulu yang nyerang, kalau nggak salah corner itu, kemudian kan bolanya dibuang sama pemain Argentina. Nah, Kroasia kayak kaget ternyata Argentina dapat celah untuk melakukan serangan balik yang selama ini jadi andalan Kroasia di laga-laga sebelumnya. Dan counternya Argentina itu sangat-sangat cepat. Jadi terutama cetak golnya itu Julian Alvarez itu berlari dari tengah lapangan ke depan dan membuat dua defender terjatuh, dan bahkan dia ngechip kipernya. Jadi dan gol yang luar biasa juga. Itu proses golnya itu dari awal itu kerjasama antar pemain Argentina cukup bagus, dan mereka melakukan operan cepat sehingga Julian Alvarez bisa cetak gol dengan kecepatannya gitu. Itu gol yang cukup bagus sih, dan makanya tak masukin di Instastory juga kalau kalian tahu. Itu 2-0. Itu mirip sama dulu golnya Messi yang lewati pemain juga gitu. Yang gol ketiga itu di babak kedua. Jadi Messi dihadang sama Gvardiol, back mudanya Kroasia. Messinya itu seakan-akan mengobok-ngobok si Gvardiol inilah. Dan Gvardiol mungkin terlalu respect sama Messi, jadi nggak di tackle, jadi cuma dihadang gitu toh. Dan Messi dengan gampangnya cari celah dari pinggir, kemudian dia ngoper, dia lihat Julian Alvarez kosong, Alvarez tendang lagi dan gol. Jadi Alvarez cetak 2 gol di pertandingan ini. Kalau nggak salah dia juga man of the match-nya. Jadi ya Argentina layak menang, dan karena Argentina itu pintar, jadi mereka menggunakan senjata yang biasanya dilakukan oleh Kroasia. Tapi walaupun Kroasia kalah, Kroasia patut diapresiasi, terutama Luka Modric. Luka Modric itu dia bekerja keras, walaupun dia nggak cetak gol, tapi perannya sangat penting di lapang. Jadi dia itu playmakernya. Tanpa Modric mungkin ya Kroasia bakal kebobolan lebih banyak atau nggak bisa melawan gitu, karena Modric adalah robot mainannya Kroasia. Dan Luka Modric juga berjiwa besar, jadi setelah pertandingan selesai kan kalah, dia memberi selamat kepada pemain Argentina. Dan ya ini juga kebesaran hatinya Modric lah gitu, bagusnya di usia yang sudah 37 tahun. Jadi ini juga Piala Dunia terakhir Modric ya, saya dia tidak bisa mendapat piala, tapi Kroasia nanti karena meskipun kalah nanti tetap bertanding di perebutan tempat ketiga gitu, jadi untuk 3 besar. Dan selamat buat Argentina ke final, dan ini ya pencapaian juga bagi Messi ya, juga untuk ambisinya untuk memenangi Piala Dunia yang mungkin bakal jadi Piala Dunia terakhir juga, karena usia 35 tahun gitu. Makanya begitu emosional juga pemain-pemainnya, dan begitu kompak gitu pemain Argentina ini. Walaupun di awal sempat terseok-seok di babak grup, tapi akhirnya mereka menemukan ritmenya lagi gitu. Nah, Argentina nanti di final itu akan lawan pemenang adalah Prancis dan Maroko. Jadi Prancis dan Maroko ini kedua, ini juga cukup, tak pikir bakal terjadi kejutan, karena Maroko itu lagi bagus-bagusnya. Jadi sebelum pertandingan ini mereka itu cuma kebobolan 1 gol, itu pun gol bunuh diri. Jadi Maroko itu betul-betul luar biasa defense-nya, terutama kipernya si Bono. Itu melakukan beberapa penyelamatan, terutama Portugal kemarin itu yang membuat Portugal nggak bisa cetak gol. Dan ya Spanyol juga, apalagi lawan-lawan sebelumnya nggak bisa cetak gol gitu.
Ditambah juga pemain-pemainnya itu Maroko itu cuma paspornya doang yang Maroko, jadi lahirnya itu dari negara lain. Ada yang dari Belanda, dari Prancis ada juga kalau nggak salah, aku lupa. Jadi dari negara-negara lain, negara Eropa lah. Jadi walaupun paspornya Maroko, tapi kayak mainnya tuh kayak Eropa. Kayak misalnya Achraf Hakimi dari PSG, klub Prancis, klub top Prancis. Kemudian Hakim Ziyech yang bermain di Chelsea, itu lahir di Belanda. Kemudian Amrabat yang dulu pernah main di Southampton juga. Habis itu ada si siapa lagi ya? En-Nesyri itu main di Sevilla. Jadi banyak pemain-pemain top Eropa, jadi sangat tidak bisa diremehkan. Dan ya Prancis ya emang kedalaman squadnya bagus, jadi ini bakal seru. Tapi yang sayangnya Maroko ini, mereka sudah kebobolan di menit awal lewat gol Theo Hernandez. Itu ya juga Prancis sedikit keberuntungan karena bolanya itu kena apa itu bolanya itu mantul kak, tepat di arahnya Theo Hernandez. Jadi istilah Theo Hernandez dapat gol hoki lah istilahnya, dapat jadi bola rebound gede, tapi memang golnya cukup bagus gitu. Dia itu ya volley lah, bisa dibilang gol volley gitu. Keren, cukup keren golnya 1-0. Tapi setelah 1-0, bagusnya itu Maroko nggak bertahan. Mereka itu melawan terus, menyerang. Bahkan Prancis itu sampai harus parkir bis. Jadi kelihatan walaupun 1-0, yang mendominasi permainan itu Maroko. Berkali-kali mereka cetakkan peluang, tapi sayangnya mereka tidak bisa cetak gol. Bahkan yang hampir itu saltonya si siapa itu aku lupa, En-Nesyri kalau nggak salah, itu salto itu kena tiang atau di save sama gol Lloris. Jadi itu kurang beruntung. Itu betul-betul kalau gol itu indah banget itu golnya. Jadi betul-betul Prancis itu di obok-obok di babak pertama. Di babak kedua, tapi ya saran di babak pertama ya pelatihnya sayang apa itu main 3 back di awal. Jadi Maroko nggak terbiasa, mereka lebih bagus main 4 back. Jadi setelah si kaptennya Roman Saiz cedera, diganti sama siapa itu namanya aku lupa, itu main 4 back lagi, itu bagus. Jadi main seperti biasa itu lebih mengalir permainannya. Di babak kedua itu Maroko masih ngelawan. Maroko itu betul-betul nggak menyerah, mereka betul-betul berusaha untuk mencetak gol penyama kedudukan itu, tapi mesti gagal. Entah aja. Tapi bagusnya juga apa itu Mbappe dimatikan. Jadi Mbappe kan cepat. Aku lihat habis itu ada si Sofyan Amrabat kalau nggak salah, tuh gila itu bisa ngimbangi kecepatannya Mbappe. Bahkan dimatikan dari sisi di tackle bersih. Maksudnya hampir dia Mbappe berhasil nusuk ke dari pinggir lapangan, tapi di tackle bersih sama si Amrabat. Jadi itu clearance yang luar biasa. Jadi ya Maroko ini betul-betul luar biasa. Tapi sayangnya ada satu momen, jadi dari super sub si aku lupa nama super subnya Prancis itu siapa. Jadi dari kecolongan Maroko, Mbappe yang dan aktornya itu Mbappe. Jadi Mbappe itu sampai jaga 4 orang dan dia ternyata berhasil menemukan celah untuk ngumpan. Dan Marokonya kaget tuh bisa ngumpan ternyata. Dipikirnya Mbappe bakal triple sendiri sampai jaga banyak orang, ternyata cuma terkecoh. Dan yang super sub yang dijaga ini tinggal tendang bola ke gawang dan gol yang di dekat gawang. Jadi ya kecolongan 2-0 dan sejak itu selesai karena sudah tinggal 15 atau 10 menit lagi aku lupa. Jadi ya mungkin Marco sudah frustasi, mereka berkali-kali coba tendang tapi mesti ditahan sama pemain Prancis. Dan bagusnya Griezmann itu juga pandu dan Griezmann itu betul-betul bekerja keras walaupun dia tidak cetak gol, tapi perannya itu sangat penting. Jadi semua serangan itu berawal dari dia dan dia juga pandu bertahan. Jadi dia versatile, istilahnya free roll lah. Jadi dia bilang terserah lu mau main di mana, saya bebaskan gitu. Maksudnya posisinya tetap itu ya di winger atau bukan winger sih, attacking midfielder, tapi dia juga bisa bantu bertahan, bisa kemana-mana, bisa ke kiri, bisa ke kanan, pergerakannya bebas gitu, gak dibatasi. Ini yang bikin Griezmann bersinar juga. Jadi inget mungkin dulu kayak dan jadi pengatur permainan lah gitu. Ya 2-0 ya sebenarnya ini lebih pas seri ya, tapi ya 2-0 ya Prancis selamat ke final. Dan juga ini mungkin wasitnya agak kurang ya, jadi sempat ada di babak pertama itu sebenarnya yang melanggar itu Prancis, tapi pemainnya Maroko yang dapat kartu kuning. Aku heran juga, mungkin
Wasit ini lebih pingin Prancis lolos ke final ya, biar nanti Argentina lawan Prancis di final lebih seru dibanding kalau Argentina lawan Maroko. Tapi ini sudah pencapaian sih bagi Maroko. Mereka ini sangat layak diapresiasi. Bahkan dengan kualitas tim yang seadanya, mereka bisa masuk ke semifinal itu sudah pencapaian luar biasa. Dan bahkan ini rasanya tim pertama Afrika yang lolos ke semifinal. Ini pencapaian yang patut diapresiasi, dan istilahnya Maroko bisa belum pulang ya. Jadi nanti perebutan 3 besar di lawan Kroasia nanti itu bisa, maksudnya walaupun mereka tidak dapat piala tapi mereka bisa kembali ke tanah dengan kepala tegak, walaupun nanti kalau misalkan di 3 besar tetap ini pencapaian yang bagus bagi Maroko. Selama masuk semifinal saja sudah bagus gitu, tetap respect, aku juga respect bagi Maroko. Selamat juga Maroko sudah memberikan perlawanan yang bagus bagi timnas Prancis. Itulah umpan-umpannya Maroko tuh bagus, jadi kan dia kan mesti umpan terobosan apa tuh mesti nyampe, jadi itu juga bagusnya Maroko. Ya, selamat. Jadi nanti perebutan 3 besar antara Kroasia lawan Maroko. Sebelumnya mereka ketemu di fase grup, hasilnya imbang 1-1. Nanti kita lihat siapa yang akan memenangkan pertandingan ini, yang layak dapat perunggu istilahnya. Dan nanti final Argentina lawan Prancis, yang jadi yang diinginkan banyak orang juga ya, mungkin ini jadi pertandingan seimbang. Kalau saya sendiri sih saya harap Argentina yang menang. Saya harap ada juara baru sih, jangan sampai Prancis lagi yang menang, karena Prancis sudah 4 tahun lalu menang, masa menang lagi. Lebih seru kalau misalnya juara baru gitu. Tapi ya saya nikmati pertandingannya aja. Itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton.